sekali sarapan kita hari ini. Mungkin ini adalah sarapan terakhir kita hari ini. Emang kenapa? Besok kan kita sarapan lagi, gratis pula. Ini nih, tanda orang yang jadikan kalender di rumahnya cuma jadi pajangan doang. Bagaimana mau bergembira dengan datangnya Ramadan sedangkan tanggal saja dilupakan? Iya, emang saya lupa dengan tanggalan akhi. Tapi Ramadan itu selalu di dalam hati saya. Antum gak ingat dengan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan nar. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Kayak kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun begitu, tapi saya selalu ingat dengan yang kita ke Ramadan akhi. Masya Allah, antum ini wali kayaknya. Iya dong, saya wali itu wali abdal. Mau tahu akhi? Oh ya gini ahli, saya pernah baca kefiat niat di dalam melaksanakan ibadah puasa. Antum pernah baca? Iya, saya pernah baca, cuma saya lupa di kitab apa itu akhi. Kamu tahu ingat, masih ingat di kitab apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Fadol Ustaz. Di mana ini? Di sini. Ada acara apa ini kok rame-rame kayak gini? Begini Ustaz, masalah niat itu bagaimana ketika melaksanakan puasa di Ramadan? Saya pernah baca di satu kitab cuma lupa itu. Bisa Ustaz jelasin? Oh, insyaallah saya jelaskan. Memang niat ini pembahasan yang sangat penting dalam setiap ibadah. Dan khusus untuk puasa ini, Imam madhab yang 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sepakat hukumnya niat ketika puasa bulan Ramadan itu adalah wajib. Maknanya kalau puasa tanpa ada niat tidak sah. Jadi sepakat ini, kesepakatan para ulama dari 4 madhab yang diamalkan oleh umat Islam. Kemudian tadi hukumnya dulu ya, hukumnya. Yang kedua waktunya. Kapan waktunya niat? Sebagian besar ibadah di dalam agama Islam ini yang namanya niat itu kan berbarengan dengan pekerjaannya. Tetapi khusus untuk puasa nanti ada namanya tabyitun niyah, yaitu mengucapkan niat atau berniat untuk mengerjakan puasa pada esok paginya selepas tulu'ul fajar, itu dilaksanakan ketika malam. Walaupun nanti ada sedikit perbedaan pandangan para ulama dalam masalah ini. Menurut jumhur, tabyitun niyah ini wajib, baik dari kalangan madhab Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi tabyitun niyah sebelum tulu'ul fajar itu wajib. Ini harus dipahami. Tadi hukumnya apa? Wajib. Nah, kemudian kapan waktunya? Menurut pendapat jumhur sebelum tulu'ul fajar, sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit, maknanya sebelum fajar sodik. Bukan sebelum matahari terbit, tapi sebelum fajar sodik, yaitu waktu subuh. Ini menurut mazhab jumhur. Jadi kita tidak boleh niat itu setelah azan subuh, setelah terbitnya fajar sodik, tapi harus sebelum. Ini waktunya. Makanya dalam bab-bab fikih mazhab Syafi'i nanti ada khilaf. Apakah niat puasa ini bisa dikatakan niat atau dikatakan azam? Walaupun secara pengucapan dikatakan niat, tapi secara kenyataan dia adalah azam. Azam itu maksudnya gimana? Antara pekerjaan dan keinginan untuk melaksanakannya itu bukan satu waktu, tapi keinginan terlebih dahulu baru pekerjaannya. Ini namanya azam. Berbeda dengan niat. Kalau niat harus berbarengan dengan pekerjaan. Maka istilah sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i, dan ini yang dianggap sahih oleh sebagian ulama, yang namanya niat pada bulan puasa ini, pada bulan puasa Ramadan, itu namanya azmun qama maqaman niyah. Azam yang menempati tempatnya niat. Nah, seperti itu. Kemudian tadi kan hukumnya niat wajib. Kemudian
tabyid. Terus alasan para mazhab jumhur mengatakan wajib apa? Tabyitun niyahnya. Karena ada riwayat dari Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Maimunah istri Nabi, barang siapa yang tidak tabyid la siyama, memang ada beberapa lapat riwayat yang berbeda. Ada riwayat mengatakan la siyama liman lam yujmi', tidak ada puasa, tidak sah puasanya bagi orang yang tidak yujmi'. Kalau kita lihat keterangan hadis, maksudnya tidak berazam, yaitu tidak berniat. Waqtal lail, pada waktu malam. Seperti itu. Sebagian lagi lapat hadisnya la siyama liman lam yubayyitin niyah. Tidak ada kesahan, keabsahan puasa bagi orang yang tidak tabyid, tidak melapatkan niat atau tidak berniat pada waktu malam. Jadi tabyid ini menurut madhab jumhur madhab ini wajib. Kemudian di dalam puasa juga, dalam masalah niat puasa, apakah kita setiap malam harus berniat atau tidak? Nah, ini menurut madhab jumhur wajib tiap malam, wajib tajdidun niyah. Nah, jadi misal malam pertama kita niat, malam kedua juga kita niat, malam ketiga sampai terakhir. Ini menurut madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali. Akan tetapi menurut madhab Maliki tidak wajib tajdidun niyah. Apa alasannya madhab jumhur mengatakan wajib? Nah, karena yang namanya puasa ini adalah kewajiban, namanya mustaqil lah, yang kaitannya dengan waktu. Sebagaimana sholat fardu, kita sholat zuhur sekarang, kemudian datang sholat asar, maka kita harus tajdidun niyah. Sholat zuhur, kemudian tidak cukup sholat fardu saja. Saya niat sholat fardu Allahu Akbar tanpa menyebutkan zuhur. Atau saya niat sholat zuhur sekarang, kemudian pas sholat asar dia tidak niat, tidak sah di dalam sholat. Seperti itu harus menyebutkan saya niat sholat zuhur, saya niat sholat asar. Begitu juga puasa, sebagaimana ketika sholat harus tajdidun niyah terus. Begitu juga dengan puasa harus tajdidun niyah. Tapi kalau Imam Maliki, beliau berpendapat tidak wajib tajdidun niyah. Cukup malam pertama malam pertama niat, nanti walaupun malam kedua tidak niat itu tidak apa-apa. Alasan mazhab Maliki apa? Alasan mazhab Maliki dilihat dari tatabunya puasa itu. Karena puasa itu amalan yang tatabu, yang tidak boleh dipisah, yang terus menerus. Maka cukup malam pertama saja niat, nanti yang lain mengikuti yang malam pertama. Ini seperti itu. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i, yang penting lagi lapat niat sekarang. Lapatnya niat itu bagaimana? Yang wajib memang ada khilafiyat. Yang wajib menurut pendapat yang paling mu'tamad dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu', begitu juga Syekh Syarbini di dalam Mughnil Muhtaj. Yang wajib itu hanya mentakyin Ramadannya saja. Contohnya bagaimana? Nawaitu shauma Ramadan. Nawaitu shauma Ramadan. Itu aja yang wajib. Sedangkan masalah fardhiyah mengucapkan nawaitu fardhu Ramadan. Saya niat fardhu Ramadan. Masalah fardhu pendapat yang paling utama dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Ini kita bahas fikihnya dulu ya. Nanti kita bahas afdhaliyahnya yang paling afdal. Yang wajib cuma nawaitu Ramadan. Kemudian hadhihi sanati ini juga tidak wajib menurut pendapat yang sahih. Jadi yang wajib cuma nawaitu Ramadhana. Sedangkan menyebutkan fardu, menyebutkan hadhihi sanah, menyebutkan lillahi ta'ala, menyebutkan adaa, itu semua menurut pendapat yang utama tidak wajib. Tapi yang paling afdal semuanya disebutkan. Nawaitu shauma ghadin. Kalau tadi kan yang wajib nawaitu shauma Ramadan. Tapi kalau yang utama yang paling afdal nawaitu shauma Ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Seperti nawaitu atau ada shauma ghadin, seperti itu. Itu yang paling utama. Jadi disebutkan semua. Masalah fardhiyahnya disebutkan, masalah hadhihi sanahnya disebutkan, biar betul-betul kita mengingat kalau kita dalam keadaan puasa, sehingga perkara-perkara yang membatalkan puasa baik yang zahir maupun yang batin ini kita tinggalkan semua.
Mungkin seperti itu insya Allah. Nah Ustaz, bagaimana nih kalau kita yang bermazhab Syafi'i ya, mengikuti tata cara niatnya mazhab Maliki, apakah boleh lah kita menggunakan demikian? Sebagian ulama mazhab Syafi'i memberikan opsi lah, memberikan jalan keluar. Takut nanti kita lupa. Maka sebaiknya pada hari pertama itu kita mengucapkan, kita berniat, saya niat puasa selama 1 bulan, bulan Ramadan tahun ini. Saya mengikuti mazhab Maliki dalam urusan niat ini. Ada sebagian mengatakan boleh seperti itu, sehingga nanti hari kedua kita lupa nanti karena kita sudah berniat untuk tetap berniat selama 1 bulan, tapi ala mazhabi Maliki maka itu sudah boleh. Itu untuk hati-hatinya, Untuk kehati-hatian. untuk kehati-hatian saja, biar kita nanti mungkin kita lupa, mungkin nanti biar atau mungkin kalau kita niat misalnya lupa niat pada malam hari, maka kita boleh ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi membolehkan niat itu setelah tulu'il fajar, sebelum zawal tapi. Karena mazhab Hanafi itu tidak membedakan antara puasa sunnah dan puasa fardu. Kalau kita membedakan, kalau puasa fardu wajib tabiat, tidak boleh niatnya itu setelah fajar, setelah fajar sodik. Tapi kalau mazhab Hanafi, kalau masalah fardu cuma Hanafi boleh kalau mazhab Hanafi boleh setelah tulul fajar. Bahkan pendapat di dalam mazhab Hanafi wajibnya niat itu yang paling afdal ketika tulul fajar. Ketika ketika tulul fajar sodik, ketika fajar sodik itu yaitu ketika azan atau ketika waktu subuh itu. Itu yang paling afdal. Kalau setelahnya boleh, tapi sebelum zawal. Tapi kalau puasa sunnah, karena puasa sunnah maka di situ ada kelonggaran. Kita mazhab Hanafi sama, mazhab Syafi'i sama. Boleh kita niat setelah tulul fajar sodik, setelah azan subuh sampai sebelum zawal. Bahkan mazhab Imam Hambali lebih luas lagi. Kalau masalah puasa sunnah boleh setelah zawal. Yang penting belum mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, berkumpul dengan istri dan lain-lain. Berarti kesimpulannya bagaimana Mas? Solusi kita untuk mengerjakan puasa kali ini supaya tidak batal puasa kita. Bagaimana tata cara yang tepat untuk berhati-hati dalam melaksanakan puasa ini? Ya tetap kita mengerjakan sesuai dengan mazhab Syafi'i karena kita mazhab Syafi'i. Akan tetapi seandainya mungkin kita tergelincir, tapi di situ ada khilaf, ada khilaf antar mazhab, maka nggak apa-apa kita ikut mazhab yang lain. Seperti masalah tadi masalah tajdidun niyah, mengulang-ulang niat setiap malam, kan mazhab Maliki di sini longgar. Kemudian masalah tabyitun niyah, mengucapkan berniat pada waktu malam, dalam masalah ini mazhab Maliki mazhab Hanafi yang longgar, maka kita juga bisa menggunakannya. Mungkin kita tergelincir, tapi jangan disengaja, jangan disengaja, jangan biar saya dapat keringanan, jangan. Ini betul-betul dalam keadaan lupa, dalam keadaan kita tidak sengaja. lah. Kurang lebihnya seperti itu. Insyaallah mungkin masalah niat cukup ya. Mudah-mudahan puasa kita Amin. diterima Allah. Allah membaliknya Ramadan insyaallah. Insyaallah. Terus corona yang lagi menimpa umat Islam, kemudian umat manusia ini juga mudah-mudahan cepat diangkat, cepat dihilangkan. Amin. Sehingga semua normal kembali ya. Kasihan juga kan Masjidil Haram sekarang. Boleh, ada sebagian yang dibolehkan untuk sholat tarawih, tapi orang-orang tertentu, cuma petugas-petugasnya. Kalau kita nggak boleh ini, tapi kita bisa sholat di sini ya. Cukup ini ya. Oke, Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih juga sudah diundang ke sini, masya Allah. Gimana Ustaz Kamal? Iya, Ustaz. Ya udah, kalau gitu saya izin dulu ini ya. Jazakallah khair, Ustaz. Sama-sama ini. Mudah-mudahan berkah. Amin. Amin.